Welcome, selamat datang di channel Novel Helmi. Jadi pada video kali ini aku ingin membahas nih tentang sebuah film dari Meksiko. Film yang sebenarnya aku itu nggak tahu sama sekali film apa ini, bagaimana ceritanya. Tapi setelah gue nonton, wow, di luar dugaan, banyak sekali makna yang tergandung dalam film ini. Dan menurutku mind blowing gitu. Jadi nama filmnya itu Amores Perros. Ya mungkin kalian memang terdengar asing. Dan memang film ini tuh film lawas. Film yang ada dan diciptakan di tahun 2000. Yang dimana itu sudah 25 tahun yang lalu. Film ini tuh mendapatkan rating dari IMDb sebesar 8/10. Dan memang film ini tuh banyak memenangkan penghargaan. Pada awalnya memang terlalu underestimate dengan film ini, karena memang tahun film 2000 dan untuk negara yang memproduksinya pun dari Meksiko, yang notabene itu kita jarang mengenal film-film dari Meksiko. Paling-paling film Amerika, film India, film Korea gitu. Ya, apalah yang diharapkan dengan film Meksiko ini. Sekedar informasi, jadi saya tidak akan menceritakan alur cerita atau alur filmnya, tapi saya akan menganalisis bagaimana film ini. So, bagi kalian yang ingin menonton terlebih dahulu film ini, silahkan nonton saja. Banyak bertebaran di internet, kalian tinggal nonton saja. Amores Perros judulnya. Oke, kita lanjut. Film ini berkisah tentang 3 plot cerita yang terhubung oleh sebuah kecelakaan mobil yang tragis di daerah Mexico City. Setiap cerita menggambarkan cinta dalam berbagai bentuk yang kompleks dan penuh konflik. Pada awal film kita dikisahkan dengan seorang pemuda bernama Octavio. Octavio ini adalah seorang yang tinggal di Mexico City, yang berada di kota, kerasnya kota. Dan memang pada saat itu dia itu mempunyai seorang adik ipar dan seorang kakak kandungnya. Kakak kandungnya sendiri bernama Ramiro dan adik iparnya bernama Susana. Singkat cerita, si Octavio ini ternyata suka dengan Susana. Seiring berjalan waktu, saling berhubungan, terus berhubungan erat. Singkat cerita, Octavio ini menjadi tulang punggung bagi Susana itu, karena memang Ramiro untuk gaji kesehariannya itu tidak cukup. Oh ya, untuk si Octavio ini, pada awalnya dia memang pengangguran dan tidak memiliki pekerjaan. Setelah karena ada tanggungan Susana ini, dia memiliki pekerjaan sebagai kita sebut dengan sabung anjing, yang dimana anjing tersebut bernama Coffee. Nah, si Coffee ini dalam melakukan pertarungan atau sabung anjing ini selalu menang, sehingga Octavio memiliki banyak duit. Sementara si Ramiro ini kakaknya dari Octavio ya. Ramiro ini memiliki pekerjaan sebagai pegawai di kasir supermarket atau minimarket. Ya pokoknya toko perbelanjaan lah. Nah, di sana dia selain menjadi kasir di sebuah minimarket, dia juga mempunyai profesi lain yang sangat kotor, yakni bisa dibilang pencuri atau maling uang lah. Di sisi lain terdapat Susana yang sedang mengandung atau hamil anak dari Ramiro, sehingga Octavio mau tidak mau memberikan nafkah karena yang dirasa Susana, Ramiro itu cukup kasar dan tidak cukup dalam menafkahinya, sehingga Octavio lah yang membantu dalam mencari nafkah. Lalu yang kedua adalah berkisah tentang sepasang kekasih yang bernama Valeria, yang merupakan seorang model, dan seorang pria bernama Daniel, yang ternyata si Daniel ini telah memiliki keluarga. Dan Valeria ini adalah istilah kata itu selingkuhannya. Mereka pada awalnya sangat bahagia, namun ada suatu ketika terjadi kecelakaan. Kecelakaan tersebut tentunya yang berhubungan dengan Octavio serta si adalah nanti. Lalu plot cerita ketiga itu ada El Chifu dan seorang anaknya bernama Maru, tapi di sini anaknya tidak terlalu kelihatan.
El Chifu ini lebih sering bersama anjingnya, dan anjingnya tersebut merupakan gambaran dari karakter El Chifu itu sendiri. El Chifu pada ceritanya bisa dikatakan sebagai seorang gerilyawan, mantan seorang gerilyawan yang sekarang menjadi pembunuh bayaran, yang berusaha untuk menebus masa lalunya dan kembali kepada putrinya. Putrinya tersebut diketahui bernama Maru. Nah, jadi seperti itulah gambaran singkat tentang 3 plot utama dalam cerita tersebut. Kita masuk ke dalam analisis yang lebih mendetail. Zep. Deng deng. Dalam film ini tuh berkisah dan terletak di kota Meksiko, menggambarkan kerasnya kota dan masalah percintaan yang terjadi pada 3 plot cerita yang terhubung yang baru saja saya jelaskan. Yang unik itu, dalam film ini itu terdapat anjing pada setiap karakter, yang dimana setiap anjing si pemilik ini mewakili 3 watak karakter tersebut. Yuk kita bedah sama-sama. Pertama, anjing bernama Coffee yang dimiliki oleh Octavio. Anjing milik Octavio ini terkenal sangat buas dan ganas. Hal ini tuh menggambarkan Octavio yang sebenarnya adalah laki-laki yang mengerikan. Ini tuh dibuktikan dengan direbutnya Susana, notabene adalah seorang istri dari Ramiro, yakni kakaknya sendiri. Jiwa Octavio yang liar dan penuh amarah, tapi juga setia dan penuh harapan, hal itu sama seperti penggambaran dari Octavio itu sendiri. Coffee, yang merupakan anjingnya Octavio, dipaksa untuk bertahan hidup dalam sistem yang brutal. Nah, yang kedua adalah anjing Valeria. Anjing Valeria ini bernama Richie. Dan Richie pada ceritanya itu terperangkap di bawah apartemen, di bawah lantai apartemennya Valeria itu sendiri. Hal ini tuh menggambarkan kondisi Valeria yang terlalu terjebak pada dunia modelingnya yang sangat glamor. Keterjebakan Richie menggambarkan sebuah ketidakbebasan, tidak bisa bergerak bebas, tidak terlihat, dan menghilang dari istilahnya permukaan. Sama seperti Valeria yang setelah kecelakaan tenggelam dalam permukaan, dan kita bisa lihat setelah kecelakaan dan kaki Valeria diamputasi, kontrak-kontrak dari kerja itu diputus dan tidak ada kontrak baru yang terjalin di dalam kontrak model tersebut. Dan kita bisa lihat juga papan-papan billboard atau banner-banner yang terpasang di gedung-gedung kota itu dicabut semua, dan hidup Valeria seketika hancur saat tidak memiliki kaki. Yang ketiga adalah segerombolan anjing Chifu, atau kita bisa katakan kayak kakek-kakek pinggir jalan yang sangat kasihan, yang tapi sebenarnya tidak kasihan. Hal ini tuh merupakan penggambaran sebuah kesetiaan, keadilan yang sebenarnya masih ada di dalam diri Chifu ini terhadap anaknya. Namun Chifu ini masih terjebak di dalam dunia gelap. Ketika anjing-anjing Chifu mati dan menyisakan anjing Coffee, anjing Coffee ini BTW didapat setelah tabrakan tersebut. Jadi si Chifu ini yang menyelamatkan anjing Coffee, dan nama anjing Coffee dirubahnya menjadi Blackie. Pada saat itu memang Chifu setelah anjingnya mati ya, Chifu itu berubah menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Dan itu sangat berkorelasi gitu nah, dari anjing yang sudah mati sehingga muncul sosok baru dari Chifu itu sendiri. Akibat anjing bernama Coffee yang membunuh segerombolan anjingnya Chifu, sehingga Chifu ini memiliki sifat atau pribadi yang lebih baik gitu. Dia tampil dengan rambut berbeda, dan pada akhir misi pembunuhannya dia tidak langsung membunuh sandranya, tapi yang disuruh membunuh itu adalah yang membayar dia. Ketidakmampuan menerima masa lalu juga terlihat pada saat Chifu menempelkan wajahnya yang kondisinya kucel itu ya. Penggambaran ini dimaknai dengan bentuk mengklaim tempatnya kembali dalam kehidupan sang anak, meskipun secara diam-diam dan menyakitkan. Lalu nextnya dia merubah fotonya menjadi lebih baik dan meninggalkan pesan suara ke anak, yang artinya dia telah berdamai dan ingin hidup lebih baik dan meninggalkan kehidupan lamanya yang buruk, yang kriminal tersebut. Lewat ketiga plot cerita cinta tersebut, sutradara bernama Alejandro González ini ingin menggambarkan sebuah kecelakaan dari yang terhubung itu adalah penggambaran dari metafora kehidupan itu sendiri, yang artinya tidak terduga, tidak adil, dan kadang tidak masuk akal, tapi juga menunjukkan bahwa kita semua terhubung dalam
jaringan yang tak terlihat gitu. Keputusan seorang bisa menghancurkan atau menyelamatkan hidup orang lain bahkan tanpa pernah bertemu sedikit pun. Ibarat roda yang berputar, tabrakan ini adalah porosnya tabrakan yang menimpa tiga tokoh tersebut. Octavio adalah pengemudi mobil yang kabur, Valeria berada di dalam mobil yang ditabraknya, sementara Cifu melihat kejadian itu dan menyelamatkan anjing Kofi yang notabene adalah anjing yang dimiliki oleh Octavio. Mereka tidak pernah benar-benar berinteraksi langsung, tapi hidup mereka terlihat oleh trauma yang sama. Teng 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 teng. Set. Untuk setting kamera dan pencahayaan saya rasa pada awalnya saya melihat itu sedikit agak amatir karena memang kita bisa lihat bahwa syutingnya itu menggunakan handycam. Ada beberapa scene yang menggunakan handycam dan itu sangat getar sehingga kita itu yang menonton agak pusing gitu. Move kameranya pun langsung berganti-ganti dari scene 1 ke scene 2. Set, 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 set. Nah, itu agak sedikit pusing sebenarnya awalnya. Cuman ya, hal tersebut itu memiliki makna yang terkandung dalamnya. Apa makna tersebut? Makna tersebut diartikan sebagai gambaran tentang kondisi real dari urbanisasi kota yang sangat kacau dan penuh kriminalitas dan penuh kekerasan. Kamera yang bergetar dan lightning yang amburadul juga serta kamera move to move juga diartikan sebagai kepanikan atau kepusingan atas adegan yang terjadi. Jeng 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 jeng. Kita masuk ke kostum. Kita bisa lihat bahwa kostum dari Octavio, Valeria, dan El Chifu ini memiliki perbedaan yang menonjol dari ketiga kostum tersebut. Dapat dilihat kelas dari Valeria ini menunjukkan kelas sosial yang tinggi dan El Chifu ini memiliki kelas sosial yang rendah. Nah, sedangkan kalau Octavio memiliki kelas sosial yang terkesan berada antara kelas sosial tinggi dan sosial rendah. Berkecukupan lah. Namun, dapat kita simpulkan bahwa mau kelas sosial apapun memiliki konsekuensi akan adanya cinta itu yang sama. Konsekuensi atas ketiga kelas sosial ini tidak menutup kemungkinan cintanya juga bisa hancur, bisa baik. Dan cinta itu tidak mengenal kelas sosial. Genre dalam film ini menurut saya adalah makna kehidupan dalam mencintai. Tokoh pertama, cinta antara Octavio dan iparnya bernama Susana. Tokoh kedua, cinta antara model terkenal dengan bapak-bapak yang sudah memiliki keluarga bernama Daniel. Tokoh ketiga adalah cinta antara ayah bernama El Chifu dengan anaknya bernama Maru. Penggambaran cinta dalam film ini tidak ada yang sempurna dan tidak ada mengenal strata sosial. Kesimpulan dalam film yang ditulis oleh Alejandro González Iñárritu melalui Amores Perros tidak sekedar menghadirkan 3 kisah yang bersinggungan lewat satu kecelakaan brutal di Meksiko. Dia menciptakan jaringan naratif kompleks tentang cinta, kehilangan, keterasingan, dan kegagalan manusia untuk berkomunikasi secara utuh. Dalam film ini, anjing menjadi cermin jiwa manusia, dan kekerasan menjadi bahasa tak langsung yang mengungkap luka terdalam tokoh-tokoh masing-masing tersebut. Setiap segmen menampilkan tokoh yang terjebak dalam cinta yang cacat. Octavio yang mencintai dengan harapan yang naif, tetapi dihianati oleh realitas sosial yang keras. Lalu ada Valeria mencintai dengan tubuhnya, hanya untuk menyadari bahwa keindahan fisik tak bisa menyelamatkan dirinya dari kehancuran. Sedangkan El Chifu mencintai dalam diam sebagai penembusan dari masa lalu yang ia buang, namun tetap menghantuinya. Inaritu menggunakan gaya visual dokumenter, kamera yang goyah, cahaya, natural, montase cepat untuk menciptakan ilusi kejujuran mentah, seolah kita sedang mengintip kehidupan yang tak pernah diberi naskah. Setiap gerakan kamera seperti napas yang gelisah, menggambarkan dunia yang tidak stabil,
dunia yang tidak adil, dan tidak memberi tempat bagi ketenangan. Namun, di balik kekerasan, kemiskinan, dan kehancuran, film Amores Perros justru menunjukkan betapa manusia tetap mencari makna dari serpihan cinta yang tersisa. Perros yang disebut sebagai cinta, yang kejam, kasar, tidak logis, namun tetap menjadi satu-satunya hal yang membuat hidup layak untuk dijalani. Penutup dari saya, Amores Perros adalah puisi brutal tentang kemanusiaan yang retak, di mana cinta hadir bukan sebagai penyelamat, tapi sebagai luka yang mengajarkan makna menjadi manusia. Dalam dunia yang tak pernah ramah, dan dalam relasi yang saling menggigit, film ini berkata, kita semua terluka, tapi bahkan dalam luka, kita tetap mencintai. Karena itulah satu-satunya cara untuk tetap hidup. Saya Noval Helmi, sekian, terima kasih.